Salam pemirsa setia Mata Ketiga. Tema kali ini kami akan membahas penelitian terbaru dari Australian National University ANU mengkonfirmasi bahwa ada lapisan kelima dari inti terdalam di perut bumi. Dengan kata lain, bumi memiliki inti bagian dalam yang solid. Menurut ilmuwan, penemuan ini menyiratkan bahwa kita perlu menulis ulang buku pelajaran yang sudah ada. Eksplorasi para ilmuwan terhadap pusat bumi juga telah membangkitkan pemikiran orang-orang terhadap makhluk penghuni di pusat bumi. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa makhluk di pusat bumi tidak hanya eksis, IQ mereka juga jauh lebih tinggi daripada manusia biasa seperti kita. Penemuan terbaru di pusat bumi akan mengubah buku pelajaran. Seperti yang sudah diketahui, kita tinggal di dalam planet bumi yang merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni makhluk hidup. Hal tersebut dikarenakan bumi memiliki atmosfer yang mengandung banyak oksigen dan memiliki cukup air untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bagian dalam bumi memiliki sifat aktif dengan inti yang terdiri dari besi padat, sedangkan pada inti luar berupa fluida yang menciptakan medan magnet dan lapisan tebal yang relatif padat di bagian mantel. Untuk lebih mudah dalam memahaminya, berikut adalah struktur lapisan bumi. Kerak bumi merupakan bagian terluar dari lapisan bumi yang lebih tipis dibandingkan dengan lapisan lainnya. Lapisan bumi kedua adalah mantel yang merupakan lapisan paling tebal dengan ketebalan mencapai 2.900 km. Lapisan ini juga disebut lapisan astenosfer karena fungsinya yaitu untuk melindungi inti bumi. Pada lapisan ini terdapat dua jenis mantel, yaitu mantel luar dan mantel dalam. Mantel luar memiliki ketebalan 10-300 km di bawah permukaan bumi dengan suhu 1400 hingga 3000 derajat Kelvin yang membuat logam-logam di dalamnya sudah mengeras. Inti luar lapisan bumi ini merupakan lapisan cair dengan ketebalan sekitar 2266 km yang terdiri dari besi dan nikel di atas inti dalam dan di bawah mantel. Suhu inti luar berkisar dari 4300 derajat Kelvin di bagian luar hingga 5000 derajat Kelvin di dekat inti dalam. Inti dalam sesuai dengan namanya. Inti dalam merupakan lapisan bumi paling dalam yang berbentuk bola padat berjari-jari sekitar 1220 km. Lapisan ini merupakan lapisan terpanas dari bumi dengan kedalaman 5150 sampai 6370 km dengan suhu 5500 derajat Kelvin. Lapisan ini dipercaya tersusun atas besi dan nikel, disertai juga belerang, karbon, oksigen, silikon, dan kalium dalam persentase kecil. Namun, penemuan terbaru para ilmuwan telah mematahkan pemahaman orang sebelumnya tentang struktur bumi. Sebuah laporan penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Geophysical Research mengkonfirmasi bahwa ada lapisan kelima dari inti terdalam di perut bumi. Penulis utama studi, Dr. Joanne Stephenson, mengatakan beberapa dekade lalu, para ilmuwan menduga bahwa mungkin ada struktur lain di bumi. Para peneliti dari Australian National University menggunakan data waktu tempuh gelombang seismik yang bergerak di dalam bumi. Data ini dipantau langsung oleh Pusat Seismologi Internasional. Para peneliti mengamati setiap perubahan dalam struktur besi di dalam inti dalam, di mana gelombang seismik menunjukkan garis batas baru yang membentang sekitar 650 km dari pusat bumi. Bukti ini menunjukkan dua peristiwa pendinginan independen dalam sejarah bumi yang penyebabnya masih menjadi misteri. Stephenson menuturkan bahwa mempelajari struktur inti bumi membantu untuk memahami sejarah pembentukan bumi. Penemuan ini sangat menarik dan mungkin berarti kita harus menulis ulang buku pelajaran yang sudah ada. NASA mendeteksi gelombang radio dari inti bumi. Eksplorasi para ilmuwan terhadap pusat bumi juga telah membangkitkan pemikiran orang-orang terhadap makhluk penghuni di pusat bumi. Sekarang semakin banyak bukti menunjukkan bahwa makhluk di pusat bumi tidak hanya eksis, IQ mereka juga jauh lebih tinggi daripada manusia biasa seperti kita. Sejumlah ahli terkait mengatakan bahwa ini adalah penemuan paling menakjubkan dan bermakna di abad ke-20. Namun fakta ini masih dirahasiakan oleh beberapa negara karena takut menimbulkan kepanikan dan kontroversi.
Pada tahun 1995, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat NASA pernah mengungkapkan bahwa mereka menerima sinyal radio dari dalam pusat bumi. Saat itu sinyal ini menunjukkan bahwa ada peradaban bawah tanah yang lebih maju. Sementara itu pada 4 Februari 1995, Weekly World News Kanada yang berjudul NASA menerima sinyal radio dari dalam perut bumi dengan tegas melaporkan bahwa bumi adalah bukti kehampaan dan berspekulasi bahwa bumi itu berongga. Dari hasil analisis, para ilmuwan menyimpulkan bahwa sinyal radio misterius ini adalah kode matematika yang kompleks sehingga dipastikan bahwa itu bukan sinyal yang dihasilkan secara alami tetapi berasal dari semacam kehidupan cerdas. Laporan tersebut mengutip informasi relevan dari seorang pejabat senior NASA yang meminta untuk tidak disebutkan namanya. Para ilmuwan telah menguraikan makna dari sinyal-sinyal ini, tetapi tidak akan diumumkan ke publik. Pejabat senior NASA mengatakan, isi dari sinyal yang diterima itu tidak bermaksud buruk, tetapi akan menimbulkan kepanikan dan kontroversi. Dia mengatakan, ada peradaban di bawah tanah. Mereka mengirim sinyal yang menembus kerak bumi dan lapisan batuan setebal ratusan kilometer. Makhluk misterius bawah tanah jelas jauh lebih mengenal kita daripada yang kita ketahui tentang mereka. Misalnya mereka tahu bagaimana berkomunikasi dengan kita, sementara kita pada dasarnya tidak bisa atau tidak tahu cara meresponnya. Pejabat senior itu menuturkan bahwa para ahli terkait percaya itu adalah penemuan paling menakjubkan dan bermakna di abad ke-20. Namun para ilmuwan tidak mengerti mengapa ada kehidupan cerdas di bawah tanah. Jika 3 elemen penting sinar matahari, udara, dan air yang mutlak diperlukan untuk kehidupan di permukaan bumi, lalu bagaimana caranya kehidupan di bawah tanah itu bertahan hidup? Mereka yang memiliki kekuatan supranatural memasuki dunia di pusat bumi. Sebelumnya media asing pernah melaporkan bahwa mereka yang memiliki kekuatan supranatural pernah menggambarkan suasana dunia di pusat bumi. Mereka mencapai dasar bumi lebih dari 220 km dari permukaan ke bawah tanah, atau dengan kata lain mereka telah mencapai dunia di bagian dalam pusat bumi. Setibanya di sana, mereka pun tercengang melihat dunia bawah tanah dengan peradaban yang sangat maju. Mereka menuturkan, jika bumi diibaratkan sebutir telur, tingkat eksplorasi manusia terhadap pusat bumi kurang dari 1/10 dari cangkang telur. Sebelumnya orang-orang mengira inti bumi dipenuhi dengan magma panas, tetapi tak disangka bumi itu ternyata berongga dan magma berada dalam jarak 200 km atau dapat dikatakan berada di luar inti bumi. Makhluk di pusat bumi tidak seperti manusia bumi yang agresif dan suka berperang, sementara mereka tidak. Untuk memudahkan pengelolaan dan koordinasi, dunia di sana dibagi berdasarkan wilayah. Menurut mereka yang memiliki kemampuan supranatural, tempat yang dikunjungi mereka adalah sebuah daerah yang dihuni makhluk berkulit kuning seperti orang Asia dengan populasi sekitar 1,5 miliar. Jumlah penduduk di pusat bumi adalah sekitar puluhan miliar, jauh lebih banyak dari jumlah penduduk di muka bumi yakni sekitar 7 miliar orang. Dunia bawah tanah itu juga ada gedung-gedung pencakar langit, gedung tertinggi sekitar 590 lantai dengan tinggi sekitar 1.900 meter. Bahasa yang digunakan oleh makhluk di pusat bumi itu mirip dengan bahasa manusia di permukaan. Ada bahasa yang mirip dengan bahasa Inggris. Mereka kerap bergerak bebas di permukaan karena penampilan mereka secara fisik mirip dengan manusia seperti manusia bumi. Sulit bagi kita untuk membedakannya. Dengan teknologi manusia saat ini, sepertinya masih sulit untuk bisa masuk ke pusat bumi. Sebenarnya ada lorong rahasia antara pusat bumi dan permukaan, hanya saja tersembunyi di tempat-tempat yang tidak dapat diakses dan tidak mudah ditemukan oleh manusia. Pada kenyataannya perihal manusia yang berselindung di bawah mantel bumi itu masih sulit dilacak dan dibuktikan hingga kini. Sebenarnya apa gerangan yang ada di bawah mantel bumi itu hingga detik ini masih tanda tanya. Bird Diary atau buku Diary Bird mengungkap keberadaan makhluk bawah tanah. Pada 24 Desember 1965, terkuaknya Bird Diary, catatan perjalanan laksamana muda Richard Evelyn Bird, memicu minat dan penjelajahan orang-orang terhadap dunia bawah di dalam perut bumi.
Laksamana muda Richard F. Lindbergh dari Angkatan Laut Amerika Serikat pernah memimpin ekspedisi dari Kutub Utara masuk ke bagian dalam di pusat bumi pada Februari 1947 dan melihat sebuah pangkalan besar dan hewan serta tumbuhan yang sudah punah di muka bumi. Burt menulis dalam buku hariannya, dia tak menyangka melihat lembah yang dipenuhi dengan pepohonan hijau dan sungai yang mengalir melalui lembah itu. Asal tahu saja, ini adalah wilayah Kutub Utara, seharusnya dunia ini dipenuhi oleh salju dan es. Tidak hanya itu, Burt juga melihat sebuah pangkalan piring terbang yang sangat besar. Makhluk misterius ini mengatakan bahwa mereka awalnya tidak mau berhubungan dengan manusia dari dunia luar. Tetapi sejak militer AS menjatuhkan 2 bom atom di Hiroshima, Jepang, mereka menyadari bahwa senjata pemusnah massal seperti itu yang dimiliki oleh orang-orang di dunia luar sangat berbahaya, kemungkinan akan menghancurkan planet ini. Jadi mereka mengirimkan pesawat UFO dan bernegosiasi dengan negara-negara kuat di bumi, tetapi tidak mendapatkan tanggapan positif. Makhluk misterius ini memprediksi bahwa jika manusia bumi menggunakan senjata atom, maka dunia di permukaan bumi kemungkinan akan menuju ke jalan penghancuran diri dan umat manusia akan kembali memasuki zaman kegelapan. Pada Februari 1947, Burt menghadiri rapat staf Departemen Pertahanan AS. Semua pernyataan dicatat secara rinci dan dilaporkan kepada Presiden Truman ketika itu. Pertemuan itu berlangsung selama 6 jam 40 menit. Burt juga diperiksa oleh Departemen Keamanan Tertinggi dan tim medis. Kemudian diberitahu oleh pihak terkait untuk menjaga kerahasiaan dengan ketat. Sebagai tentara, Burt hanya bisa menuruti perintah, tapi dia menulis dalam buku hariannya, tanah itu ada di Kutub Utara dan pangkalan itu adalah sebuah misteri besar. Richard E. Burt meninggal pada 1957 dan kisahnya masih menjadi misteri hingga kini. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.